Assalamualaikum. Berjumpa kembali dengan saya Mandala di channel podcast Horror Reborn. Tragedi perselingkuhan yang ada di desa Karangawi sedang menjadi pembahasan hangat para warga. Seorang pegawai kelurahan berparas tampan sedang menggilai seorang perempuan bertubuh molek yang baru 3 bulan lalu ditinggal mati suaminya. Yang menjadi permasalahannya bukan status janda yang disematkan pada si wanita bernama Carmila, melainkan status si pria, Kang Harsa, yang masih memiliki istri sah bernama Warsih. Meski tidak secantik Mila, Warsih adalah perempuan lugu yang sangat lembut hatinya. Apa mereka berdua sudah tidak punya nurani? Kasihan sekali nasibmu, Warsih. Karena belum hamil, suamimu jadi kepincut janda. Tidak lucu kan kalau kamu jadi janda karena janda? Ucap salah seorang warga sembari memilah-milah sayuran di gerobak Mang Asep, memelototi Warsih yang hanya bisa menunduk malu tanpa berani membuka suara. Iya Bu Sari, saya juga kasihan dengan nasibnya sekarang. Coba orang tuamu masih hidup, Warsih. Mungkin suamimu tidak akan berani berbuat macam-macam. Imbuh Butari menimpali, mengabaikan perasaan Warsih yang pasti terluka karena kejujuran para tetangganya. Hanya Mang Asep yang terlihat iba melihat perempuan berumur 30 tahunan itu menunduk sedih. Mang Asep adalah sahabat mendiang orang tua Warsih. Ia mengenal Warsih sejak masih kecil. Mang Asep dengan cepat membantu memasukkan sayur belanjaan Warsih yang kemudian bergegas pergi tanpa berpamitan pada ibu-ibu yang tak henti mencibirnya. Hati perempuan mana yang ingin rumah tangganya hancur? Sebagai perempuan biasa, Warsih hanya bisa menangis mendengar gunjingan dari warga yang mulai geram dengan tingkah suami dan selingkuhannya. Kang Harsa bahkan mulai berani terang-terangan mendatangi rumah Carmila, janda beranak 1 yang sekarang mengguncang rumah tangganya. Tidak sekali 2 kali Kang Harsa dan Carmila tampak berboncengan motor mesra di depan umum. Sama sekali tidak memedulikan kecaman warga yang mulai mengarah pada kekurangan Warsih. Malam harinya, Warsih menunggu suaminya pulang dengan hati berkecamuk. Kesabarannya sudah habis. Ia tidak bisa tinggal diam. Maka saat Kang Harsa tiba di rumah dan hendak pergi ke rumah Carmila, dengan tangis terisak, Warsih memohon pada Kang Harsa untuk mengurungkan niatnya. Ayo kita perbaiki rumah tangga kita, Kang. Kita mulai semuanya dari awal. Tapi aku minta kamu tinggalkan perempuan gila itu, ucap Warsih terisak sambil memeluk punggung suaminya dengan erat. Sayang, respon suaminya justru tidak seperti yang Warsih harapkan. Kang Harsa justru melepas kasar pelukan Warsih dan mendorongnya agar menjauh. Wajah Kang Harsa tampak tidak senang dipeluk. Itu semua karena kamu tidak bisa memberiku anak, Warsih. Aku punya jabatan, aku punya banyak tanah, aku punya banyak harta. Tapi untuk apa kalau tidak memiliki ahli waris? Kang Harsa melotot menatap Warsih yang semakin sesenggukan. Ia tidak pernah kuat dibentak suaminya sendiri. Tapi semua itu peninggalan orang tuaku, Kang. Tidak seharusnya janda sundal itu yang menikmatinya. Yang istrimu itu aku, bukan dia, ungkap Warsih berusaha meluapkan isi hatinya yang tertahan. Mendengar ucapan Warsih, Kang Harsa justru semakin murka. Cinta butanya pada Mila jelas tidak bisa menerima fakta yang diutarakan Warsih. Pria yang dulu selalu bertutur kata lemah lembut itu lantas mengamuk, membanting semua perabotan rumah yang ada di sekitarnya sambil memaki-maki Warsih sebagai istri tidak tahu diuntung, tidak tahu terima kasih. Usai bertengkar hebat dengan istrinya, Kang Harsa bergegas meninggalkan rumah. Ia kabur ke rumah Mila yang langsung kegirangan menyambut kedatangannya. Janda beranak 1 itu menerima Kang Harsa dengan tangan terbuka. Merasa puas
karena sudah mengalahkan istri sah yang selama ini menjadi penghalang hubungan cintanya. Kabar keretakan rumah tangga Warsi dan Kang Harsa cepat sekali menyebar. Mulut manis Mila tidak henti mengumbar kisah cintanya sembari menjelek-jelekan Warsi. Seolah perempuan lugu itu pantas untuk ditinggalkan karena tabiatnya yang buruk pada suaminya. Mila bahkan tidak ragu untuk memfitnah Warsi sebagai anak seorang dukun ilmu hitam. Beberapa warga mulai terpengaruh dengan fitnah Mila. Mereka perlahan menjauhi Warsi. Bahkan lama-lama mulai mengucilkannya. Hanya beberapa tetangga yang tidak terpengaruh dengan fitnah Mila. Mereka merasa iba dengan tubuh Warsi yang kian kusut dan kurus kering sejak Kang Harsa berubah. "Kamu harus bertindak tegas, Neng. Perempuan sundal itu sudah semakin kurang ajar. Bisa-bisanya dia memfitnah bapakmu sebagai dukun santet," ucap Mang Asep geram suatu ketika. Ia tidak terima anak sahabat baiknya menderita. Warsi menggigit bibir bawahnya gusar. Pikirannya campur aduk. Menyangkal tidak akan ada gunanya. Itu malah akan membuat nama baik orang tuanya semakin tercoreng. Maka dengan sisa tenaga yang ada, Warsi memutuskan untuk datang ke rumah Mila. Warsi ingin membujuk suaminya untuk pulang ke rumah. Dia sangat yakin Kang Harsa masih memiliki perasaan cinta untuknya. Sesampainya di sana, mata Warsi membulat lebar. Tidak bisa mempercayai apa yang ia lihat di rumah Mila. Kang Harsa yang sangat Warsi cintai sedang bercumbu mesra dengan Mila di salah satu bilik kamar. Kepalang tanggung, mengikuti amarah yang dipenuhi sakit hati dan kekecewaan, Warsi menjerit kencang seperti orang gila. Ia tidak rela Kang Harsa menyentuh perempuan hina seperti Mila. "Dasar perempuan jalang, bisa-bisanya kamu menggoda suami orang lain sementara pusara suamimu belum mengering. Cuy!" umpat Warsi murka meludahi kamar Mila. Warsi maju berusaha meraih tubuh Mila. Ia geram ingin memukuli janda itu. Namun tindakannya terhalang oleh tubuh Kang Harsa yang lebih memilih membela selingkuhannya. Suara kencang dan amukan Warsi mulai mengundang kehadiran warga, menjadikan mereka bertiga sebagai tontonan di tengah gelapnya malam yang mulai larut. "Minggir Kang, aku ingin mencakar wajah janda gila yang tidak tahu malu ini," seru Warsi memberontak, berusaha mendorong tubuh Kang Warsa sejauh mungkin dari hadapannya. Mila tidak terlihat senang dengan kehadiran warga. Satu kalimat Warsi yang menyinggung tentang makam suaminya yang belum kering cukup membuat warga mulai membela Warsi lagi. "Sudah, hentikan Warsi. Ini bukan salah Mila, ini semua salah kamu," teriak Kang Harsa dengan wajah kesal dan mendorong Warsi kencang hingga tersungkur ke tanah. Semua orang kaget dengan sikap kasar Kang Harsa, termasuk Warsi yang seketika tertampar dengan tatapan perlakuan suaminya sendiri. Di balik badan Kang Warsa, Mila tersenyum melihat Warsi yang jatuh terduduk di depan pintu. Merasa besar kepala karena Kang Harsa tetap akan membela dirinya apapun yang terjadi nanti. Dasar perempuan mandul, perempuan cacat, sudah jelek, tidak punya harga diri, masih saja mengotot ke sini. Suamimu sudah tidak sudi hidup dengan anak dukun santet sepertimu. Cuy! Cerca Mila tanpa ampun. Balas meludah seperti yang Warsi lakukan tadi. Tapi kali ini Mila meludahi wajahnya. Hati Warsi benar-benar remuk. Ucapan Mila sungguh membuatnya sakit hati. Tapi dari semua rasa sakit itu, yang paling menyakitkan adalah sikap dari Kang Harsa. Orang yang seharusnya membela Warsi justru ikut menghancurkannya dengan sikap diam dan tidak peduli. Seminggu sudah berlalu sejak pertengkaran malam itu. Warsi memutuskan membawa sakit hatinya ke kampung halaman orang tuanya. Hinaan yang keluar dari mulut kotor Mila tidak henti membuat darahnya mendidih. Ia tidak bisa melepaskan kata-kata Mila malam itu dari kepalanya. Sesampainya di kampung halaman,
Tanpa perlu istirahat barang sejenak, Warsi pergi menemui Mbah Narso dengan sisa air mata. Jika Jalang itu bisa tertawa karena menghina orang tuaku yang sudah mati, maka aku juga bisa mengirimnya menemui mereka, ucap Warsi mantap sambil melangkah memasuki rumah Mbah Narso. Kedatangan Warsi disambut hangat oleh Mbah Narso. Pria berusia hampir seabad itu kenal dengan mendiang Bapak Warsi. Hubungan mereka sudah seperti saudara satu perguruan. Beliau mendengarkan dengan hikmat cerita dari Warsi yang terdengar begitu memilukan. Mulai dari hubungannya dengan Kang Harsa yang berantakan, sampai tentang perlakuan buruk kekasih Kang Harsa yang begitu angkuh dan jahat padanya. Bagaimana Mbah? Apa Mbah bisa membantu saya? Saya benar-benar sakit hati Mbah dengan sikap perempuan itu, ucap Warsi putus asa sambil berderai air mata. Menceritakan hal itu seperti mengoyak luka yang belum sembuh. Mbah Narso mengangguk paham. Sebagai seorang ayah yang putrinya pernah disakiti, dia ikut sakit hati mendengar cerita Warsi. Tangan Mbah Narso pun mengelus lembut kepala Warsi yang sudah seperti keponakannya itu. Mbah bisa bantu kamu, Nduk. Tapi ada harga yang harus dibayar untuk semua itu. Harga yang mahal, tutur Mbah Narso lembut. Apapun dan berapapun akan saya bayar Mbah, asalkan Jalang itu mendapatkan balasan. Jika perlu, buat dia mati saja Mbah. Saya benar-benar ingin Jalang itu enyah selamanya dari kehidupan saya, terang Warsi tanpa pikir panjang. Melihat mata Warsi yang dipenuhi tekad dan dendam, Mbah Narso tahu kalau kalimat apapun tidak akan bisa menghentikannya. Beliau pun menghela napas panjang sebelum berkata, "Baiklah, kalau itu sudah menjadi tekadmu. Besok malam kita akan memulai ritualnya. Siapkan kembang 7 rupa dan 1 ayam Jawa hitam tanpa celah. Sebagai anak dukun, kamu pasti sudah tahu cara mencari semua itu di mana, bukan?" Warsi mengangguk paham. Sungguh dalam hatinya, ia tak pernah ingin menjadi seperti bapaknya dulu, bersekutu dengan para iblis yang hanya akan membuatnya membayar mahal atas persekutuan tersebut. Tapi mau bagaimana lagi? Keadaanlah yang membuat Warsi akhirnya buta dan mengkhianati Tuhan yang selama ini ia percayai. Dibutakan oleh dendam, Warsi lupa bagaimana ibunya meninggal dengan cara yang sangat tidak wajar. Malam yang dijanjikan pun tiba. Mbah Narso mulai ritual bersama Warsi tepat di tengah malam. Bunga 7 rupa yang dibawa Warsi dicampurkan ke dalam bak besar, lalu digunakan untuk membasahi tubuhnya sendiri. Usai mandi kembang, Mbah Narso meminta Warsi untuk duduk bersila di hadapannya. Mata Warsi sedikit mendelik saat melihat Mbah Narso di depannya memenggal kepala ayam hitam yang dibawanya dari rumah tadi. Lalu darah yang mengucur beliau masukkan ke dalam cawan dari gerabah berukuran kecil. "Minumlah ini. Hidupmu hanya akan berubah jika kamu mau meminumnya," tutur Mbah Narso sembari menyodorkan secangkir darah berbau anyir ke hadapan mulut Warsi. Wajah Warsi seketika memucat. Ia tidak menyangka harus minum darah. Namun, meski dilanda rasa jijik, Warsi menguatkan diri dan tetap menenggak secangkir darah itu. Anehnya, saat cairan itu masuk ke dalam mulut Warsi, rasa amis dan anyir yang seharusnya dia rasakan justru tidak terasa sama sekali. Berganti rasa manis yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Tepat setelah darah di cawan itu tandas, Warsi merasa ada angin dingin yang membelai wajahnya, membuat ia tanpa sadar memejamkan mata. Untuk beberapa saat, Warsi merasa ada yang membelai badannya. Hal itu membuat ia ingin membuka mata. Namun entah kenapa, kelopaknya seperti tidak mau diajak bekerja sama. Barulah ketika belayan di tubuhnya menghilang, Warsi bisa membuka mata. Ia langsung menatap kaget bayangan-bayangan yang berkelebat
di sekitar dirinya dan Mbah Narso. Mereka tampak seperti siluet setengah badan tanpa kaki. Meski begitu, untuk suatu alasan Warsi tidak ketakutan. Ia justru menatap sekitar terpana. Mbah Narso yang melihat Warsi mengedarkan pandangan takjub seketika tersenyum puas. Agaknya pertanda baik sudah muncul. Bahkan sebelum Warsi meninggalkan tempat ritual, tidak banyak orang yang akan merasa darah itu manis saat meminumnya dan tidak muntah. Warsi yang terpejam dan bisa melihat sosok gaib di sekitarnya adalah pertanda restu dari sosok yang Mbah Narso minta bantuannya. Sepertinya usahamu sudah mendapatkan restu dari Nyi Ratu, Warsi. Lebih baik setelah ini kamu segera pulang ke rumahmu. Apa yang menjadi hakmu akan kembali padamu, Warsi. Tentunya dengan bayaran setimpal, tutur Mbah Narso yakin. Meski masih bingung dengan ucapan Mbah Narso, Warsi tidak berani membantah. Dia pun kembali pulang ke tempat asalnya, menunggu hasil seperti yang sudah dijanjikan oleh Mbah Narso sebelumnya. Setelah kembali dari menyelesaikan ritual, perlahan Warsi mulai menata hidupnya lagi. Memulainya sedikit demi sedikit. Meski ritual itu belum membuahkan hasil, Warsi tetap menunggu dengan sabar. Sesekali telinganya mendengar kabar tentang kehidupan Kang Harsa bersama Mila yang akhirnya menikah siri. Tak dapat dipungkiri, Warsi sakit hati mendengarnya. Tapi ia tidak ingin bertindak gegabah. Warsi sangat yakin perempuan kotor perebut suaminya itu akan membayar sakit hati yang ia rasakan. Usai membersihkan rumah yang sempat berantakan, Warsi tertidur sangat lelap. Seorang perempuan berpakaian kebaya serba hitam, lengkap dengan sanggul klasik, menyapanya lewat mimpi. Wajah perempuan muda itu terlihat sangatlah cantik. Hanya saja aura gelap dari bola mata besar perempuan itu terasa sangat menakutkan. Seakan-akan ada kebencian yang tertanam di tatapannya yang begitu tajam. "Kamu siapa?" tanya Warsi dengan suara gemetar ketakutan. Ia berusaha lari, tapi kakinya malah mematung, tidak bisa bergerak sama sekali. Hal itu membuat Warsi gemetar ketakutan. "Jangan takut, cucuku. Aku yang akan membantumu membalas dendam pada orang yang telah menyakiti hatimu. Aku yang akan melenyapkan mereka semua," jawabnya lembut, mengulurkan tangan ke Warsi yang menggigil ngeri. Meski ragu dan takut, Warsi yang masih mengingat jelas semua perbuatan buruk Kang Harsa dan Mila memberanikan diri untuk meraih tangan perempuan itu. Tepat setelah keduanya berjabat tangan, Warsi bergidik merasakan sensasi dingin dari telapak tangan wanita di hadapannya. Perlahan, kuku-kuku yang semula lentik tiba-tiba memanjang. Warna yang tadi merah merona berubah menjadi hitam legam. Bola mata Warsi seperti ingin melompat saat itu juga. Apalagi saat ia menatap wajah perempuan di hadapannya berubah menjadi sosok yang mengerikan. Perempuan cantik itu kini berubah menjadi nenek tua dengan rambut acak-acakan. Wajahnya yang mulus sudah menghilang, digantikan keriput yang memenuhi separuh wajah. Separuh wajahnya yang lain tampak menghitam dengan banyak belatung. Bau busuk yang menyengat tercium dari wajahnya yang rusak parah. Warsi yang sedari tadi mematung seketika menjerit kencang ketika nenek tua itu mendekat. Tapi tangannya ditahan dengan kuat, membuat Warsi tidak bisa menghindar. "Seperti inilah wajah wanita yang telah merebut suamimu nanti. Ia akan merasakan penderitaan luar biasa sebelum tewas," desis nenek tua itu memiringkan kepala dengan mata mendelik. Warsi yang ditatap sedemikian rupa langsung jatuh pingsan. Sisa mimpinya hanya berisi gelap gulita. Kabar tidak sedap kembali menggegerkan kampung Karangawi. Wajah rupawan yang dulu amat sangat dibanggakan Mila perlahan berubah menjadi menakutkan. Setengah wajah istri kedua Kang Harsa itu melepuh tanpa sebab. Kulitnya memerah seperti terbakar saat bangun tidur.
Tubuh Mila yang dulu molek pun mendadak menyusut dengan aneh. Padahal malam sebelumnya ia masih cantik dengan tubuh semampai. Lebih parahnya lagi, setiap hari seusai maghrib, sejak wajah dan tubuhnya rusak, Mila selalu berteriak-teriak kencang dengan raut wajah ketakutan, menunjuk-nunjuk ke sekitar dengan mata melotot. Mila terus berkata ada makhluk mengerikan yang tengah meneror dirinya. Padahal Kang Harsa dan warga lain yang datang tidak melihat apa-apa. Lambat laun, Kang Harsa mulai lelah mengurus Mila. Ia menjadi sangat frustrasi. Kecantikan dan kemolekan Mila sudah tidak lagi terlihat. Padahal itu yang dulu membuatnya jatuh hati. Sekarang, jangankan menyentuhnya, melihat wajah Mila saja dapat membuatnya ingin muntah. Belum lagi sebutan gila yang diberikan warga desa karena mulai terusik dengan amukan Mila yang tidak terkendali setiap ba'da maghrib. Berbagai tempat sudah coba Kang Harsa dan Mila datangi, tapi hasilnya nihil. Entah sudah berapa banyak uang yang Kang Harsa keluarkan untuk pengobatan tradisional, namun hasilnya nihil. Malah setelah hampir 2 minggu menderita, penyakit Mila justru semakin parah. Mila tidak lagi bisa berjalan sendiri. Ia hanya dapat berbaring lemas. Ke kamar mandi pun harus dibantu. Aroma busuk juga mulai keluar dari setengah wajah Mila yang semakin parah. Obat dari dokter untuk luka bakar sama sekali tidak berguna. Hal itu membuat para tetangga yang berada kanan dan kiri rumah Mila protes. Bahkan orang yang lewat pun terkadang sampai muntah karena bau busuk yang terlalu menyengat. Meski tidak melihat secara langsung penderitaan Mila, Warsi jelas sangat senang mendengar kabar tentang janda sombong itu. Warsi enggan menginjakkan kaki di rumah Mila meski hanya sekadar melihat keadaannya. Kesabaran yang selama ini ia tahan sudah membuahkan hasil. Ditambah hadiah tidak terduga yang datang pagi ini semakin membuat Warsi tidak henti mengucap syukur. Warsi mendadak muntah-muntah. Ia positif hamil. Dan saat memeriksa ke bidan, kandungannya sudah menginjak umur 6 minggu. Meski sempat ragu, Warsi akhirnya mendatangi kediaman Mila. Bukan untuk menjenguk, melainkan ingin menemui Kang Harsa. Warsi sangat yakin suaminya akan sangat bahagia mendengar kabar tentang kehamilannya yang selama 15 tahun ini mereka nantikan. "Kamu benar-benar hamil, Warsi?" tanya Kang Harsa dengan mata berkaca-kaca. Ia menatap mata Warsi penuh haru mendengar kabar kehamilan itu. Warsi mengangguk cepat, membalas tatapan suaminya tidak kalah terharu. Hatinya amat sangat bahagia. "Iya Kang, aku hamil. Hamil anakmu, anak kita," jawab Warsi riang, memeluk suaminya yang langsung ikut menangis memeluknya. Rasa hangat menyusup ke hati Warsi. Tepat 1 bulan sejak terakhir ia mendapat pelukan mesra Kang Harsa yang kala itu belum dibutakan oleh Mila. Ia sangat bahagia bisa merasakan pelukan suaminya lagi. Warsi seolah lupa dengan kebusukan Kang Harsa kepadanya. Cinta Warsi yang terlalu besar mampu mengalahkan kebencian yang ia rasakan pada Kang Harsa beberapa waktu lalu. Mila yang melihat dan mendengar langsung kabar kehamilan Warsi jelas tidak terima. Di tengah kondisi Mila yang terpuruk, suami yang baru dinikahinya itu malah kembali ke pangkuan istri pertamanya. "Jahanam kamu Warsi. Kamu yang merebutku seperti ini bukan? Dasar wanita licik. Jangan kau curi suamiku. Hah? Jangan rebut Kang Harsa. Kang Harsa milikku," jerit Mila mengamuk. Tangannya yang tak bertenaga bersusah payah melemparkan benda apapun ke arah Warsi. "Jangan asal bicara kamu Mila. Aku tidak pernah mencuri apapun darimu. Aku hanya mengambil kembali apa yang sebenarnya menjadi milikku sejak awal," ucap Warsi percaya diri, menggandeng tangan Kang Harsa sambil mengelus perutnya di hadapan Mila. Warsi dan Kang Harsa pergi meninggalkan rumah Mila dengan perasaan lega, membiarkan perempuan menyedihkan itu mengucap sumpah serapah sambil mengutuk Warsi dan janin di rahimnya sekuat tenaga.
Mila menjerit-jerit memanggil nama Kang Harsa yang kini lebih memilih tinggal bersama Warsi lagi, lalu meninggalkan dirinya yang kini lebih seperti bangkai hidup. Waktu berlalu. Tanpa terasa, sudah seminggu Warsi dan Kang Harsa kembali tinggal satu atap. Kang Harsa membayar orang untuk merawat Mila, sementara dirinya ingin fokus menjaga Warsi dan kandungannya. Sementara Warsi tidak terlalu suka, tapi karena akan tampak seperti dirinya menginginkan kematian Mila kalau melarang, ia tidak banyak protes. Suatu malam, kediaman Kang Harsa dan Warsi tampak sunyi. Lampu rumah sudah dimatikan. Pemiliknya sedang terlelap di dalam kamar. Kedua suami istri itu tiba-tiba terjaga karena suara gedoran di pintu rumah. Suaranya cukup kencang hingga membuat Kang Harsa dan Warsi saling menatap bingung. "Siapa itu, Kang?" tanya Warsi dengan raut wajah cemas, menggenggam erat tangan suaminya yang hendak turun dari ranjang. Kang Harsa menoleh ke istrinya, tahu jika Warsi mengkhawatirkan dirinya. "Biar Kang periksa, kamu tunggu di sini saja," jawab Kang Harsa meyakinkan. "Tapi aku takut, Kang," ucap Warsi lagi. Ia merasa ada hal buruk yang tengah mengintai keduanya. Pintu kembali dipukul kencang. Kang Harsa tidak bisa diam lebih lama. Kakinya segera melangkah keluar kamar. Ia berjalan cepat mendekati pintu untuk melihat apa yang terjadi. Kang Harsa, ada kabar buruk, Kang. Tolong cepat buka pintunya," seru seseorang dari balik pintu yang terkunci, berbicara dengan nada tersengal seperti baru saja lari maraton. Kang Harsa mengenal siapa pemilik suara itu. Buru-buru ia membuka pintu rumah. Tepat pintu dibuka, Mang Asep yang sedari tadi memanggil seketika terkesiap. Sesekali matanya melihat ke belakang Kang Harsa dengan gugup. Lupa sudah ia soal tujuannya kemari. Kini Mang Asep bergidik melihat kelebat bayang-bayang yang melintas di langit-langit ruang tamu rumah Kang Harsa. "Mang Asep, ada apa, Mang? Kenapa bertamu malam-malam begini?" tanya Kang Harsa bingung, menarik kedua lengan Mang Asep yang tidak fokus dengan ucapannya. Mang Asep tersentak kaget. Dia sempat tak sadar jika si pemilik rumah sudah ada di depan matanya. Dengan menelan ludah, Mang Asep mulai membuka mulut. "Mila, Kang, Mila mati. Tubuhnya ditemukan terkapar tidak bernyawa di kamar oleh Kardi," ucap Mang Asep. Kardi adalah pemuda yang Kang Harsa bayar untuk menjaga Mila sementara waktu. Kang Harsa seketika tercengang. Lututnya langsung lemas. Tubuh kekarnya bahkan hampir ambruk di hadapan Mang Asep. Beruntung pria di depannya itu sigap untuk membantunya kembali berdiri. Walau bagaimanapun wujud Mila sekarang, Kang Harsa pernah mencintai perempuan itu. Mendengarnya meninggal membuatnya terpukul. "Tunggu, Mang, saya ke dalam sebentar," ujar Kang Harsa menguatkan diri. Dengan cepat ia memasuki rumah untuk mengganti pakaian, berniat datang ke kediaman Mila. Baru juga selangkah Kang Harsa memasuki kamar. Tatapan tajam Warsi menahannya untuk bergerak. "Jangan ke sana, Kang. Demi anak kita," pinta Warsi dengan suara memohon. Ia merasakan nyeri di perut yang membuat tubuhnya melemah. "Aku harus ke sana, Warsi. Walau bagaimanapun, Mila juga istriku. Kedudukannya sama sepertimu," tegas Kang Warsa, seraya menarik kemeja yang tergantung di belakang pintu kamar, mengabaikan permintaan Warsi yang menurutnya berlebihan. Mendengar ucapan Kang Warsa, Warsi seketika tertawa sengit. Wajah melasnya berubah kesal. Bisa-bisanya dia disamakan dengan perempuan hina seperti Mila. Warsi tidak terima. "Dia bukan istrimu, Kang. Aku istrimu yang sebenarnya," teriak Warsi murka sambil menarik tangan suaminya yang hendak meninggalkan rumah. Kang Warsa menghela nafas panjang. Menurutnya, kebencian Warsi pada Mila sudah melewati batas. Hal itu memancing kemarahan Kang Warsa yang pikirannya sedang kacau. "Lepaskan Warsi. Tolong jangan bersikap seperti ini. Saat ini Mila lah yang lebih membutuhkan Akang. Kamu tunggu saja di rumah," perintah Kang Harsa menahan diri.
Ia melepas paksa genggaman tangan Warsi yang memegangi lengan kirinya dengan kuat hingga perempuan itu terhuyung ke lantai. Warsi masih belum mau menyerah. Tangannya beralih memegangi kaki kiri suaminya. "Dia sudah menjadi mayat, Kang. Apalagi yang kamu harapkan dari perempuan menjijikan itu?" Isak Warsi putus asa. Ia tidak tahu harus berbuat apa lagi untuk menahan suaminya pergi. "Kalau kamu tetap pergi, aku akan membuatmu bernasib sama seperti Jalang itu. Kamu juga akan mati, Kang," ancam Warsi hilang akal. Sakit hati terhadap Kang Warsa kembali lagi. Kang Harsa sudah kehilangan kesabaran meladeni sikap Warsi. Apalagi mendengar apa yang ia katakan barusan. Wajahnya seketika merah padam. Kedua tangan Kang Harsa dengan kasar langsung mendorong tubuh Warsi. "Jadi ternyata kamu dalang di balik semuanya ini, Warsi. Bunuh aku jika itu bisa membuatmu puas. Bunuh saja aku," umpat Kang Harsa murka. Ia meludah di hadapan Warsi lalu bergegas pergi meninggalkan rumah, menyusul Mang Asep yang sudah lebih dulu berlari. Warsi sangat sedih, hatinya terluka. Hanya dalam sekejap, kebahagiaannya seminggu terakhir berbalik menyakitinya. Tanpa Warsi sadari, darah mulai luruh turun membasahi kakinya. Suasana malam yang awalnya tenang juga mendadak berubah riuh. Hujan dan angin kencang mulai menyambar pintu rumah yang tidak terkunci rapat. Warsi terkejut melihat darah menggenang di lantai. Ia berteriak minta tolong, tapi semua orang sudah lebih dulu pergi ke rumah Mila. Tolong aku!" Merasa tidak ada yang menanggapi, Warsi beringsut ke dalam rumah. Ia segera menutup pintu sembarangan sebelum lebih basah lagi. Tepat pintu rumah tertutup, bola mata Warsi membelalak lebar. Sesosok perempuan tua berkebaya hitam dengan wajah setengah rusak yang pernah mendatanginya lewat mimpi, kini benar-benar ada di depan matanya. Wanita itu menyeringai lebar dengan mulut penuh darah, matanya yang tajam menatapnya. Jantung Warsi berdetak kencang, tubuhnya ingin sekali berlari menjauh. Tapi semakin perempuan tua itu mendekat ke arahnya, nyeri di perut Warsi terasa semakin berlipat. Rasa sakitnya sampai membuat Warsi terpaksa duduk meluruskan kaki. "Mau apa kamu kesini? Urusan kita sudah selesai. Pelakor itu sudah mati," teriak Warsi ketakutan sambil berusaha menarik badannya mundur, menjauh sejauh mungkin dari hadapan wanita tua itu. Mendengar ucapan Warsi, perempuan tua itu justru tertawa kencang. Suara serak dan mengerikan keluar dari bibirnya yang penuh darah. Wanita itu lantas menyeringai, menunjukkan gigi yang berwarna merah. "Belum, Warsi. Urusan kita belum selesai. Ada harga yang belum kamu bayar, Warsi," ucap wanita tua itu terkekeh. Dengan perlahan, wanita itu merangkak mendekati Warsi. Kuku panjang berwarna hitam miliknya mulai meraba perut Warsi. Meski hanya dibelai dengan ujung kuku, Warsi menjerit kesakitan. Rasa panas seketika terbakar merambat dari rahimnya. Hampir seolah-olah kuku hitam panjang itu menusuk perut Warsi hingga tembus. "Aku adalah Nyi Wirang. Darah yang ada di perutmu adalah harga yang pantas untuk membayar kesepakatan kita." Wanita tua berwajah hancur itu menatap tajam mata Warsi yang perlahan mulai kehilangan kesadaran. Di tengah rasa takut yang menyelimuti dadanya, Warsi akhirnya jatuh pingsan. Warsi mengerjap, matanya berusaha menyesuaikan dengan cahaya ruangan. Saat mengedar pandang ke sekitar, Warsi mendapati dirinya sudah berada di dalam kamar, berbaring di atas dipan. Beberapa tetangga mengelilinginya dengan tatapan iba. Warsi yang merasakan sensasi kosong di rahimnya cepat meraba perut. Betapa terkejutnya ia saat mendapati perutnya kempis. "Di mana bayiku? Di mana bayiku?" tanya Warsi panik. Namun
Tak seorang pun tetangga yang berani membuka mulut. Mereka tidak tega dengan keadaan Warsih yang terlihat begitu memprihatinkan. Yang tabah ya Warsih, ini mungkin sudah menjadi suratan takdirmu, tutur Busari lembut sembari membelai kepala Warsih yang mulai menangis pilu. Busari adalah tetangga dekat Warsih. Di mana Kang Harsa? Kenapa dia tidak ke sini? Apa dia masih tinggal di rumah jalan gila itu? Tanya Warsih di tengah isak tangis. Ia teringat soal Kang Harsa yang meninggalkannya di rumah sendirian demi Mila. Alih-alih menjawab, satu persatu tetangga malah berpaling dan mengunci mulut. Kang Harsa dimakamkan pagi tadi. Dia mengalami kecelakaan ketika berlari pulang setelah mendengar kabar tentang keadaanmu. Ada dahan pohon besar yang patah akibat hujan deras kemarin, jatuh tepat mengenai kepala suamimu. Kang Harsa meninggal di tempat seketika, tutur Mang Asep menerangkan saat tidak ada yang mau menjawab. Hati Warsih benar-benar hancur mendengarnya. Tangisnya pecah seketika. Ia tidak pernah menyangka jika perjanjiannya dengan iblis justru membawa petaka untuk dirinya sendiri. Anak yang sudah 15 tahun dia idamkan kini telah tiada. Suami yang begitu Warsih cintai pun ikut menjadi korban atas kebodohannya. Kini hanya tersisa penyesalan yang memenuhi jiwanya. Hari itu adalah hari terakhir Warsih bisa diajak berbicara. Karena esoknya ia terbangun dengan pikiran yang tidak waras. Rasa bersalah dan kehilangan menghancurkan pikiran Warsih. Duka dan penyesalan tidak pernah bisa pergi dari hati dan kepalanya. Warsih berakhir gila di jalanan. Ia terus berjalan dan bertanya pada setiap orang yang lewat soal Kang Harsa dan anaknya. Penduduk yang terganggu akhirnya menyerahkan Warsih ke rumah sakit jiwa. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali. Sapunyere pegat simpai, paturai patepang deui.